pengaruh langsung ke Y. 2 pengaruh langsung kepada Y. Nah, kalau ini Y X1 itu nggak pengaruh langsung ke Y, karena harus melalui X2, yakni gaya hidup. Bisa dipahami ya? Nah, boleh nggak kalau gaya hidup itu jadi Y1, harapan hidup jadi Y2? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Tadi makanya saya katakan yang penting itu nanti akan terlihat dari bagan paradigma yang dibuat dan statistiknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Judulnya seperti apa kalau bagannya seperti ini? Contoh judulnya. Misalnya, pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup melalui gaya hidup dengan lingkungan tempat tinggal sebagai moderator. Nah, itu contoh judulnya. Ya. Itu bebas Bapak Ibu buat kreasinya, ya. Ini LMS-nya sudah bisa. Baik, nanti dilanjutkan setelah cek kehadiran dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh next slide-nya. Ini nanti penjelasannya di modul halaman 51 ya. Nah, yang dijelaskan pada hari ini itu nanti Bapak Ibu gunakan di bab 3, subbab instrumen penelitian. Ya, subbab instrumen penelitian. Jadi, lihat di buku panduan tesis, di bab 3 ada subbab instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu isinya ini. Jadi, pada penelitian kuantitatif, terlebih dahulu tentukan variabel apa saja yang diteliti, ya. Kemudian pada penelitian kualitatif, tentukan fokus penelitiannya apa, lalu tema-tema yang nanti akan didisplay di bab 4 apa saja. Mungkin kalau penelitian kualitatif kesannya hanya ada satu topik di judul gitu ya, tapi bukan berarti nanti di display yang di bab 4 itu hanya satu, itu tidak. Bapak Ibu perlu breakdown itu nanti menjadi beberapa tema. Gitu. Nah, nanti masing-masing variabel, masing-masing tema itu dibuat proses pengukurannya. Gitu ya. Ya. Proses pengukurannya itu melalui tahapan apa saja? Nah, yang pertama itu dari konseptual. Nah, konseptual itu apa? Jadi, di sini peneliti membuat suatu pembahasan, ya, pembahasan dari batasan masalah yang diteliti, gagasannya apa. Kan di bab 2 landasan teori, Bapak Ibu sudah mengumpulkan berbagai teori, lalu dibuat. Jadi gagasan tentang variabel saya itu apa ya secara teoritis. Nah, itu dibuat di subbab instrumen ini. Kalau sudah dibuat konseptualnya, dibuat operasionalnya. Nah, operasional itu apa? Jadi dijelaskan teknik atau prosedur pengukuran, ya. Jadi dijelaskan prosedur untuk mendapatkan data tersebut, dijelaskan, ya. Seperti tadi misalnya kalau variabelnya adalah penghasilan. Nah, secara konseptual dijelaskan penghasilan itu apa, gitu. Kemudian operasional, prosedur mendapatkan data penghasilan itu apa, gitu dijelaskan. Coba next slide. Nah, ini isinya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada 3 variabel, 3 kali buat langkah-langkah ini. Ya, yang kualitatif pun demikian. Baik, mohon maaf saya tidak gunakan Bapak dan Ibu. Winda Yulianti. Ya, Bu. Ya. Muhammad Ibnu Ali.
Muhammad Ibnu Ali. Tidak ada. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Oh iya, Bu. Siti Wirdati. Siti Wirdati. Hadir, Tidak Bu. ada. Hadir, Bu. Oh iya. Anissa Salsabila. Anissa Salsabila. Tidak ada. Diniawati Aliyah. Hadir. Ya. Di WA aja, WA nggak mau lihat. Hadir, Bu. Tidak bisa netnya low. Farida Setiawati. Hadir, Bu. Ya. Faras Mentari. Hadir, Bu. Ya. Nur Fitriah. Hadir, Bu. Hadir. Yeni Rizani. Hadir, Bu. Ya. Novianti Rahmah. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Hikmatiar Hakim. Hadir, Bu. Ya. Zaini Abdillah. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Upi Luciana. Hadir, Bu. Ya. Hasbi Asidiki. Hasbi tidak ada ya. Arif Hidayat. Hadir, Bu. Ya. Siti Nurul Hikmah Zahro. Hadir, Bu. Ya. Lili Pujiani. Hadir, Bu. Ya. Puji Lestari. Hadir, Bu. Ya. Ada Puji Lestari? Ya. Iya, hadir, Bu. Maaf internetnya. Iya. Ya. Hadir, Bu. Eka Osaria. Hadir, Bu. Ya. Hesti Suhartini. Hadir, Ibu. Ya. Safitri Hoirunisa. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Rita. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Arif Bu. Abdul Rozak. Hadir, Bu. Ya. Widya Junianto. Hadir, Bu. Ya. Sianida Ferry Saputra. Hadir, Bu. Ya. Rahmawati. Hadir, Bu. Ya. Nevelina Rabiani. Hadir, Bu. Ya. Rutri Megaranti. Hadir, Bu. Kristiana Furih. Hadir, Bu. Ya. Noviana Lestari. Hadir, Bu. Ya. Mayang Kania. Hadir, Bu. Muhammad Rahman. Hadir. Ya. Afif Adani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Present, Miss. Ya. Wildania. Tadi ini ya? Hadir. Hadir, Bu.
Baik. Heni Suprihatin. Hadir, Bu. Hadir. Hadir ya, saya hadir. Ya, saya ulang yang tidak join. Anissa Salsabila. Hadir, Bu. Anissa Salsabila. Iya, Bu, hadir. Ya. Maaf, Bu, di sini hujan. Hasbi Asidiki. Sudah berhenti, Bu. Hasbi, ada Hasbi? Sudah Tidak ada keluar. ya? Berhenti. Oh iya. Ya, tidak melanjutkan lagi. Oke. Oh, yang ketua kelas sebelumnya ya? Ya, Bu, betul. Oh, berarti Iya, betul, hanya Hasbi saja. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi nanti di bab 3 subbab instrumen penelitian langkah-langkahnya seperti ini yang Bapak Ibu buat ya. Setelah ditentukan variabelnya atau fokus penelitiannya, tapi kalau Bapak Ibu risetnya kualitatif jangan ditulis variabel apa enggak ya, langsung saja satu apa gitu ya. Nah, nanti setiap variabel atau fokus penelitiannya dibuat definisi konseptualnya, definisi operasionalnya, indikatornya itu dibuat setiap variabel atau masalahnya, ya. Nah, di definisi konseptual ini Bapak Ibu menjelaskan tentang teoritis atau gagasan dari variabel yang diteliti. Ya, dari sekian gagasan yang diungkapkan di bab 2, intinya apa sih? Nah, itu dijelaskan di konseptual. Satu saja tidak apa, satu konseptual saja tidak apa, ya. Baru operasional. Nah, di operasional ini Bapak Ibu menjelaskan prosedur untuk mendapatkan data. Prosedur pengukurannya bagaimana? Bagi Bapak Ibu yang kuantitatif, harus memilih data yang bisa diangkakan. Ya, baik itu datanya tes atau non tes. Kalau tes kan berarti logikanya berupa angka karena nanti scoring, ya. Tapi kalau non tes artinya adalah bagaimana performance kualitatif itu nanti bisa diangkakan, gitu ya. Seperti misalnya kreativitas, minat belajar, gitu ya. Itu kan performance kualitatif, tapi harus bisa diangkakan, gitu. Nah, diangkakan berarti Bapak Ibu harus memilih pengumpulan data yang nanti bisa diangkakan. Seperti apa? Misalnya kuesioner. Karena ini kuantitatif data utamanya, gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan kualitatif. Kualitatif itu satu fokus penelitian atau satu tema nanti itu bisa beberapa cara boleh gitu kalau kualitatif ya. Kemudian kalau sudah di operasional, langkah ketiga dibuat indikator. Nah, indikator juga merefer pada teori yang dipaparkan di bab 2 gitu. Kalau mau meneliti tentang kreativitas, apa ciri dari kreativitas yang dikatakan ahli gitu ya. Berapa indikator setiap variabel? Nah, saya sarankan minimal 3 sampai 5, minimal ya, 3 sampai 5 ya. Di mana nanti setiap satu indikator ya paling tidak dibuat minimal 3 sampai 5 butir seperti itu. Nah, kalau sudah indikator ada langkah keempat, tapi langkah ini catatan. Catatan di sini artinya Bapak Ibu harus tahu data yang diteliti itu jenis datanya apa. Ya, jenis data ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu apa? Data yang masih mentah, perlu diolah lagi. Seperti apa? Misalnya kuesioner, observasi, wawancara, itu kan datanya masih mentah. Bapak Ibu perlu olah lagi, perlu mereduksi segala macam, gitu ya. Nah, itu data primer.
Kalau data sekunder itu adalah data yang sudah matang, sudah siap saji, tinggal digunakan. Contohnya apa? Nilai raport, laporan keuangan, itu kan udah siap saji. Bapak Ibu nggak perlu lagi menilai segala macam, nggak perlu. Udah ada angkanya, udah siap saji. Nah, uji coba instrumen ini untuk yang kuantitatif hanya digunakan bagi data primer. Nah, ini tolong diingat ya. Hanya digunakan pada data primer. Jadi kalau Bapak Ibu buat instrumen buatnya sendiri gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan uji coba instrumen. Gitu ya. Nah, bagaimana halnya pada kualitatif? Nah, kualitatif juga perlu dilakukan namanya tahap verifikasi gitu ya. Jadi agar datanya itu menjadi layak. Nah, data layak itu ada kriterianya. Coba next. Nah, ini yang lewat dulu. Next lagi. Kita ke data layak dulu. Next. Ya, next lagi. Next lagi. Bukan, berarti kelewat. Ada kriteria data layak coba. Nah, ini dia ya. Jadi tadi dikatakan ya, datanya itu harus layak. Nah, kriterianya apa? Nah, tentunya kalau untuk penelitian kuantitatif ya, layaknya itu tidak hanya secara substantif tapi secara statistik juga. Nanti ada perhitungannya. Nah, kita lihat secara pemaknaan dulu ya. Kriteria layak itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah objektif. Objektif ini bisa dilihat dari beberapa hal, terutama dari alat yang digunakan. Bapak Ibu mau mengukur apa? Ya. Nah, ini mau mengukur apa gitu ya. Nah, itu harus merefer pada teori gitu. Ini objektif. Ya, merefer pada teori. Jadi enggak hanya pendapat pribadi. Nah, ini agar objektif ya. Mau meneliti tentang kreativitas. Nah, kreativitas itu ukurannya apa? Nah, ini makanya agar objektif dilihat teorinya. Kalau misalnya mau meneliti tentang penghasilan, persepsi ibu-ibu mungkin kalau penghasilan itu pokoknya penghasilan itu yang dinamakan penghasilan harus lebih dari sekian, misalnya harus ada apa-apa-apa. Nah, itu kan persepsi pribadi. Tapi setelah dilihat dari teori, ternyata bunyinya seperti ini, itu baru objektif. Gitu ya. Nah, kemudian objektif ya bisa dilihat dari alat yang digunakan. Kalau Bapak Ibu ya mau menggunakan misalnya alat-alatnya itu adalah pengamatan gitu ya, maka digunakan member checklist. Nah, itu jadi biar objektif ya. Lalu layak. Nah, layak di sini artinya memang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Ya. Jadi memang sesuai. Tuh. Lalu ada valid. Nah, valid ini maknanya adalah sah, sahih, benar, ya, sesuai, gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya Bapak Ibu mau mengukur tentang kemampuan membaca, maka yang digunakan adalah tes lisan, kan membaca, biar ketahuan siswanya bisa membaca enggak, intonasinya bagaimana segala macam. Jangan mau mengukur kemampuan membaca tapi tertulis gitu. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai valid dari pemaknaan. Gitu ya. Nah, contoh sederhananya misalnya Bapak Ibu mau mengukur berat badan. Nah, pastikan yang dijadikan adalah kilogram. Berapa kilo beratnya gitu ya. Nah, lalu kalau mau membeli buah mangga, pasti kan bilang ke Bang, beli mangga 2 kilo. Enggak zamannya lagi bilang, Bang, beli mangga 2 plastik. Nah, itu kan pasti dijadikan ukurannya adalah kilogram. Artinya kilogram itu memang menjadi alat ukur berat
yang sah, yang benar gitu. Nah, kalau sudah valid, nah selanjutnya adalah reliabilitas. Reliable itu artinya handal. Handal di sini artinya tadi kalau kilogram berarti mau mengukur berat yang lain pun kilo. Nah, berarti kilo itu sudah handal. Gitu ya. Nah, kalau di instrumen seperti apa? Dikatakan handal kalau instrumen itu tidak hanya bisa digunakan oleh peneliti atau pembuatnya, tetapi orang lain pun bisa menggunakan. Nah, itu berarti sudah handal. Seperti misalnya Bapak Ibu yang mengajar punya soal ya, lalu dijadikan bank soal. Nah, bank soal itu bisa digunakan oleh guru lain. Nah, berarti soal tersebut sudah handal. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di kuantitatif nanti ada perhitungan statistiknya ya. Baik ke belakang lagi tadi ada beberapa contoh konseptual, operasional, dan indikator. Coba kita lihat contoh-contohnya di slide sebelumnya ya. Nah, ini kita lihat konseptual. Tidak harus mencantumkan nama ahli ya, tidak. Jadi Bapak Ibu membuat simpulan atau memparafrasekan boleh ya dari beberapa gagasan tadi. Misalnya di sini mau mengangkat tentang sertifikasi guru. Oh, intinya dari sertifikasi guru tuh ini loh. Nah, itu konseptualnya. Ya. Coba kita lihat next coba. Nah, ini contoh operasional. Nah, di sini dijelaskan prosedurnya oleh peneliti ya untuk mendapatkan data sertifikasi ini ya dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 15 pertanyaan. Nah, boleh juga ditambahkan gunakan skala apa, scoringnya bagaimana, tidak hanya misalnya skala Likert kan yang asalnya 1 sampai 7, misalnya kalau Bapak Ibu mau gunakan skala Likert 1 sampai 5 juga disebutkan tidak apa. Itu benar-benar prosedur mendapatkan data gitu ya di operasional. Next, coba kita lihat contoh yang indikator. Nah, indikator ini nanti Bapak Ibu harus cantumkan sumbernya. Nah, sumbernya ini harus sudah diulas di bab 2. Gitu ya. Nah, makanya pada saat membuat landasan teori, Bapak Ibu tidak pure copy paste memindahkan isi jurnal atau buku, tidak ya. Tetapi ya ini sebenarnya bukan saklek tapi gambaran saja. Kalau di program magister paling tidak dalam satu halaman itu 50% adalah kutipan, 50% adalah gagasan dari mahasiswa gitu ya. Kalau program sarjana itu kan 3/4-nya kutipan, 1/4-nya gagasan. Nah, di magister 50-50 ya. Nah, ini kurang lebih gitu, Kak. Kalau banyak orang berpendapat, ya. Next, coba kita lihat indikator selanjutnya. Nah, untuk tabel indikator ini boleh kreasi peneliti masing-masing, boleh yang seperti tadi, ya. Nah, ini contohnya sertifikasi profesi. Indikatornya ya berdasarkan teori, sertifikasi profesi itu ditunjukkan oleh pengetahuan, keterampilan, motif, karakteristik, konsep diri, gitu ya. Lalu peneliti membuat nomor butir. Jadi di sini pengetahuan ada nomor butir 1, 2, 3, 4. Nah, artinya apa? Nanti pada saat membuat soal gitu ya, berarti butir 1 sampai 4 itu berkaitan tentang pengetahuan. Ya, Bapak Ibu yang guru mungkin sudah terbiasa misalnya membuat soal, nah itu kan dibuat kisi-kisinya. Nah, seperti itu juga kalau nanti meneliti. Ya. Nah, untuk sumber di sini hanya satu sumber saja dari ya mu'alim gitu ya. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu mau tambahkan lebih dari satu sumber ahli boleh. Ya, boleh saja nggak masalah. Ya, tapi jangan sampai satu indikator itu hanya satu soal, buat minimal 3 sampai 5 soal minimal. Ya. Ini nanti tinggal dijumlahkan saja ada berapa indikator, maka ada berapa jumlah butir soalnya. Atau
butir pernyataannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Next, ini kalau di proposal atau bab 3 belum dibuat instrumennya, ini baru pedoman saja ya. Coba next. Lagi. Ya, ini adalah contoh tabel perhitungan validitas dan reliabilitas ya uji coba instrumen untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif tadi kan sudah saya jelaskan, untuk verifikasinya apakah instrumen itu layak atau tidak bisa melalui beberapa jalur. Silahkan dibaca di modul, seperti misalnya meminta kelayakan dari pembimbing, dari ahli, dari bahasa, ya, dari substansinya. Nah, itu cara verifikasi instrumen pada kualitatif, kelayakannya seperti apa ya. Ini contoh yang untuk uji coba instrumen pada penelitian kuantitatif. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang paling atas yang mendatar itu ada 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu adalah jumlah soalnya ya. Sedangkan yang menurun itu ada responden, itu adalah jumlah responden. Nah, Bapak Ibu, responden di sini maksudnya adalah responden untuk uji coba, bukan ke sampel ya. Jadi kalau mau melakukan uji coba instrumen di luar sampel, seperti itu. Jadi kalau katakanlah sampelnya itu adalah kelas 1A, nah yang dijadikan uji coba kelas yang lain, coba dipilih. Ya, tapi tidak harus satu kelas ya, 15 sampai 20 orang pun boleh. Ya. Baik, kita lihat. Lalu di tengah itu ada scoring 5, 4, 3, itu scoringnya. Ya, jadi bisa dimaknai responden yang pertama itu menjawab soal nomor 1 skornya 5, menjawab soal nomor 2 skornya 5, menjawab soal nomor 3 skornya 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan menghitung manual atau dengan program. Mulai program yang sederhana dari Microsoft Excel juga bisa atau yang lain silahkan. Ya, minta tolong orang untuk menghitungkan boleh nggak? Boleh, yang penting bisa baca, ya bisa baca hasil. Di sebelah kiri bawah itu ada RH. R itu simbol korelasi, ya. Jadi RH itu adalah korelasi hitung. Nah, ini hasil perhitungannya. Soal nomor 1 itu hasil perhitungannya 0,6. Soal nomor 2 0,6 lagi. Soal nomor 3 0,4 dan seterusnya. Nah, lalu ada RT. RT itu adalah korelasi di tabel. Nah, korelasi di tabel ini karena tabelnya dipersempit jadi munculnya 0,5 ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di modul atau buku Medlit paling belakang itu kan banyak tabel ya. Nah, cari tabel korelasi atau tabel R ya, atau tabel produk momen sama saja ya. Kalau di modul di koperasi itu ada tertulis tabel 2. Nah, tabel 2 itu adalah tabel korelasi, tabel R. Nah, di sana ada N. N itu adalah jumlah respondennya. Lalu ada taraf signifikan. Taraf signifikan sebenarnya ada 3 ya, 1%, 5%, 10% ya. Kebanyakan peneliti ambil yang tengah-tengah 5% ya. Apa maknanya taraf signifikan ini? Ini adalah tingkat errornya. Jadi nanti error riset Bapak Ibu itu berapa persen maunya? 1% berarti angkanya yang didapat harus tinggi ya. 5%-nya di contoh ini 5. Nah, caranya bagaimana melihat tabel? Di sini kan responden yang digunakan 15. Maka lihat N15. N15 pada signifikan 5%. Berapa angkanya coba? Angkanya di tabel coba berapa? Coba dilihat di modul. Silakan. 0,514, Bu. 0,514. Nah, ini karena tabelnya sempit jadi hanya 0,5, tapi kalau kita lihat
di soal nomor 8 itu sudah lebih lebar jadi 0,514 ya. Sama ya. Itu betul. Nah, ini nanti dibandingkan hasil korelasi hitung dengan tabel itu dibandingkan. Ya. Kalau R hitungnya lebih besar daripada tabel, maka soal yang Bapak Ibu buat itu valid. Gitu ya. Coba kita lihat soal nomor 7. Coba soal nomor 7. Pak Arif. Soal nomor 7 R hitungnya berapa Pak Arif? Maaf Bu, ini laptop saya ngedip-ngedip Bu. Ngedip-ngedip. Ya, ini gak jelas. Mana ya? Mungkin sinyal ini. Oh, Eh, coba yang jelas. Bu Diniawati. Bu Diniawati. Soal nomor 7 R Mati, hitungnya Mem. berapa? Kenapa? Iya, Bu. Bisa dilihat Bu Diniawati. Bu. Masuk keluar ini Bu, internetnya jelek bener. Oh gitu. Baik. Coba Pak Aib. Angka 4, Bu. Soal nomor 7. Soal nomor 7 R hitungnya berapa? Yang di display di screen. 4, Bu. Bukan, nggak ada 4. R hitung, RH, soal nomor 7. 74. Ini share screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Diperbesar, coba diperbesar. 0,74. Ya, 0,74, Bu. 0,74. R tabelnya Screen-nya berapa nggak tadi? kelihatan. R tabelnya dikasih tadi berapa, Pak? 0,51. 0,51. Nah, berarti R hitung lebih besar atau lebih kecil, Pak? Lebih besar. Lebih besar. Lebih Nah, kalau lebih besar, berarti soalnya valid atau tidak valid simpulannya? Valid. Valid. Valid, Bu. Valid ya. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Nah, nanti kalau sudah valid, soal yang valid itu baru diberikan ke sampel Bapak Ibu. Yang tidak valid di drop. Gitu ya. Boleh di drop, boleh direvisi, boleh diganti ulang, berikan lagi, uji coba lagi gitu. Tapi ini perlu dilihat, kalau misalnya banyak yang valid ya nggak usah, tapi kalau ternyata yang valid cuma sedikit, ya mau nggak mau Bapak Ibu kan harus menambahkan soal lagi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau menghitung validitas itu per soal. Ya, tapi kalau reliabilitas itu sekali saja berlaku untuk seluruh soal. Nah, untuk menentukan hasil perhitungan itu reliable atau tidak, ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama tinggal dibandingkan dengan R tabel. Tadi R tabelnya kan 0,514 ya. Nah, ini kan hasil perhitungannya reliabilitasnya 0,8. Nah, berarti reliable ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau gunakan yang tinggi lagi angkanya, pendapat dari higher 0,7 bahkan minimal. Nah, itu. Ini contohnya. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lakukan uji coba instrumen di luar sampel ya. Jangan ke sampelnya. Nah, ini gambaran sederhananya misalnya yang ibu-ibu di masa pandemi ini tiba-tiba tercetus ingin wirausaha gitu ya. Wirausaha pengen buat bolu padahal seumur hidup nggak pernah bikin bolu misalnya ya. Nah, baru pertama bikin bolu jangan langsung dijual ya. Kan kita nggak tahu bolunya bantet nggak, enak nggak rasanya. Nah, minta cicipi suaminya dulu, anaknya dulu ya. Oh,
Kata mereka enak mah, lezat segala macam. Nah, kalau kata mereka enak gitu ya, baru dijual. Jangan belum dicobakan langsung dijual, jangan. Nah, seperti itu juga instrumen. Ya, diuji coba dulu, kalau sudah valid dan reliable baru berikan ke sampel. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan yang belum jelas. Kalau sudah jelas, sekarang tentukan variabel atau fokus penelitian Maaf Bu, Bapak Ibu boleh buat. Bertanya, Bu. Boleh, boleh bertanya Bu untuk Siapa Bu ini? Ferry. Boleh, silakan. Pak Ferry ya? Saya dulu ya, oke. Yang resen dulu, di sini ada resen Pak Ferry. Ya Bu, maaf. Ya. Silakan Pak Ferry. Oke Bu, saya mau bertanya Bu. Pertanyaan saya mengacu pada tadi pembahasan tentang data. Tentang apa? Pembahasan tentang data. Ya. Bentar Bu, saya panggil lokasi dulu. Mohon maaf Bu, sebentar. Saya mau izin bertanya, dalam proses pengumpulan data, misal data primer, itu kan tadi Ibu menyebutkan kalau data primer itu berisi tentang kuesioner, wawancara. Datanya yang penting masih mentah ya, perlu diolah Ada lagi. mentah. Iya. Anggap saja misalnya kita sudah melakukan penelitian dan anggap aja datanya udah sesuai dengan kriteria data layak, objektif, layak, valid, reliabilitas. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah ada batasan minimal tertentu agar data primer kita ini bisa menjadi tolak ukur kesuksesan dan keberhasilan penelitian kita? Jadi kan misal tadi minimal ada 15 responden, terus ada 20 responden. Nah, itu berarti ada kriteria minimal nih Bu untuk proses pengumpulan data primer kita untuk menunjang instrumen penelitian di bab 3. Mungkin itu Bu, Ya. saya. Terima kasih. Kalau untuk bab 3, Bapak Ibu belum melakukan uji coba instrumen ya. Nah, itu kalau sudah selesai bab 3 biasanya oleh pembimbing baru melakukan uji coba, kalau nanti mengumpulkan proposal belum dilakukan uji coba. Nah, kalau yang dimaksud uji cobanya itu adalah penelitian kuantitatif ya. Nah, dilakukan uji cobanya ke berapa orang? Bebas ya. 10 orang boleh, 15 orang boleh. Kan namanya uji coba. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi nggak ada ketentuan harus berapa orang. Yang menentukan layak atau tidak justru nanti kalau sudah soalnya layak ke sampelnya, jumlah sampelnya nanti yang akan menentukan apakah riset Bapak Ibu itu memang layak. Jangan sampai kalau misalnya mau meneliti sekecamatan, ternyata siswanya hanya 30 orang. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya mau meneliti sekecamatan, tapi uji cobanya hanya 15 orang, nggak masalah. Kalau uji coba mah, Pak. Gitu, Pak Ferry. Berarti tergantung populasinya berarti. Ya, jadi yang menentukan layak atau riset itu bukan dari uji cobanya. Uji coba itu mau menentukan layaknya instrumen, gitu. Tapi kalau layaknya penelitian, ya nanti jangan sampai meneliti itu sampelnya tidak representatif. Kalau riset Bapak itu kuantitatif ya, kan nggak mungkin hanya 30 orang itu mencerminkan satu kecamatan. Nah, makanya harus representatif. Jadi kita tadi pembahasan hanya sampai di uji coba instrumen saja, agar instrumen yang Bapak Ibu itu layak diberikan kepada sampel. Mau diuji cobanya ke berapa orang, 10 orang, 15 orang, tidak masalah.
Oke, Pak. Baik, ada lagi? Terima kasih. Mungkin satu lagi, Bu. Bu, ya, silakan Bu Ferry. Siapa? Satu Pak, lagi, Bu. siapa nih Pak Saya- Zaini? Boleh satu lagi, Bu, pertanyaan saya penasaran banget ini, Bu. Boleh. Satu lagi aja, Bu. Ini Ya, tentang boleh. soal UTS kita yang nomor 3. Ini kan soalnya hot banget nih. Nah, di soal UTS kita nomor 3 itu kita dihadapkan dengan rumusan masalah. Adakah pengaruh tidak langsung melalui prokrastinasi akademik terhadap Oh, literasi suaranya digital siswa? bising ya? Kurang jelas nih. Mohon maaf, masih bising, Bu. Ya. Di soal nomor 3 UTS itu kita dihadapkan dengan satu rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh tidak langsung kemandirian belajar melalui prokrastinasi akademik terhadap literasi digital siswa SMN di Kabupaten Serang. Nah, di sini kan tadi kita membahas variabel, Bu, ya. Ya. Kalau saya lihat di sini ada 3 variabel. Nah, menurut Ibu, ini benar nggak kalau misal saya menganggapnya literasi digital ini adalah variabel terikat dan prokrastinasi akademik serta kemandirian belajar itu variabel bebas ya? Gitu, Bu. Menurut Ya, Ibu yang tanggapannya jelas bagaimana? kalau Terima kasih. variabel tidak langsung itu kalau dilihat dari tadi yang sudah saya jelaskan kan ada penghasilan, kemudian gaya hidup, lalu ada harapan hidup, gitu ya. Nah, variabel yang tidak langsung itu ya berarti penghasilan itu merupakan variabel yang tidak langsung mempengaruhi harapan hidup. Kenapa tidak langsung? Karena harus melalui gaya hidup dulu, gitu. Dilihat dari panahnya dulu. Kalau panahnya itu langsung, ya berarti variabelnya punya pengaruh langsung. Tapi kalau harus melalui variabel di tengah-tengahnya, berarti variabelnya tidak langsung. Nah, dari judul tadi yang Bapak tanyakan, nah itu dilihat panahnya kemana, gitu. Kalau panahnya langsung ke variabel itu berarti punya pengaruh langsung. Tapi kalau harus melalui variabel lain, ya berarti pengaruhnya tidak langsung. Gitu, Pak. Dilihat dari panahnya, dibuat panahnya. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Tadi siapa lagi? Pak Zaini atau Pak siapa? Ya Bu, saya kebetulan saya pernah waktu skripsi saya kebingungan sebenarnya, hanya ngikut orang aja. Ketika kita mencari validitas instrumen gitu, Bu, terutama waktu saya kan treatment, berarti dari soal gitu kan, dari soal. Nah, untuk coba soal tersebut, misalkan saya kan waktu itu di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cidolog. Apakah harus di sekolah yang ada di kecamatan itu juga? Dalam hal ini misalkan saya uji coba di sekolah MTS Al Jamiah, penelitian di MTS Al Jamiah, kemudian uji cobanya di SMPN Cidolog karena sama-sama satu Cidolog, atau kok bisa di sekolah yang lain juga yang beda daerah, atau emang ada Bisa yang terbatas? lain. Kalau uji coba bisa yang lain, Pak. Oh, jadi tidak terbatas oleh wilayah gitu? Tidak. 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 Asalkan Itu uji coba grade ya. sama gitu. Ya, gitu. Oh iya. Itu Terima ya. kasih. Lalu tadi sebelumnya siapa tadi? Pak Ferry bilang primer kuesioner. Bukan, primer itu bukan kuesioner. Yang penting pemaknaan primer itu datanya masih mentah. Kalau misalnya Bapak gunakan kuesioner, tapi kuesioner itu sudah pernah digunakan oleh peneliti lain, berarti peneliti lain itu kan sudah melakukan uji coba ya. Nah, berarti kuesionernya itu sudah lewat uji coba, maka nggak perlu diuji coba lagi, gitu. Bisa dipahami ya? Baik, Bu. Nah, jadi kalau sudah diuji oleh peneliti lain, nggak perlu diuji coba lagi. Atau misalnya Bapak Ibu membeli instrumen dari lembaga resmi, boleh nggak? Boleh.
Nah, itu nggak perlu diuji coba lagi. Tinggal nanti dituliskan di tesisnya. Sudah teruji validitas dan reliabilitas oleh siapa, sebutkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Sambil menunggu rekan-rekannya bertanya atau diskusi gitu ya, silakan Bapak Ibu tentukan variabel di masing-masing proposal Bapak Ibu atau fokus penelitian Bapak Ibu, lalu buat konseptualnya, buat operasionalnya dan indikatornya. Silakan. Coba Bu Istiana Furi. Bu Istiana. Ya, Bu. Nah, Ibu kuantitatif atau kualitatif? Kalau nggak salah sih kuantitatif. Variabelnya apa saja, Bu? Variabelnya penguasaan grammar, Bu. Penguasaan grammar. Lalu apa lagi? Penulisan teks recount. Memang judul lengkapnya apa, Bu? The effectiveness of mastery grammar toward the writing recount text for the 8th grade in the junior high school levels in Jatinegara region. Ibu kan sifat penelitiannya efektivitas ya. Nah, efektivitas itu nanti bisa ke kualitatif, Bu. Gitu. Ya, Bu. Nah, Makasih, Bu deh. jadi mau tahu pembelajaran itu ya, grammar itu efektif enggak? Tapi kalau misalnya kualitatif, maka sifat penelitiannya diganti. Jadi pengaruh gitu ya. Atau misalnya efek gitu ya. Ya, Boleh. Tapi kalau kuantitatif, Ibu variabelnya kurang. Harus tambah lagi ya, Bu? Ya, betul. Lalu Baik, kalau Bu. efektivitas, jangan nggak perlu harus dalam rangka meningkatkan apa, nggak usah. Fokus saja satu kajian gitu. Mau yang Oh, iya. diukur itu efektivitas apa gitu. Penekanan penulisannya, Bu. Ya, bagaimana? Yang mau difokuskan penekanan penulisan based on the grammar itu, Bu, dari siswanya. Enggak, kalau efektivitas itu kan bagaimana menerapkan suatu hal itu efektif enggak ya? Kalau mau tahu bagaimana penguasaan grammar siswa itu kan bukan efektif. Efektif itu kan kalau gurunya menggunakan apa agar siswanya itu menguasai grammar. Berarti teknik mengajarnya ya, Bu? Iya, makanya perlu dipilih gitu, ya. Oh iya. Teknik apa yang bisa membuat pengajaran grammar itu efektif gitu. Ibu perlu pilih lagi. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya.
Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Coba Bu Faras Mentari. Bu Faras. Ya, Bu. Nah, kuantitatif atau kualitatif Bu Faras? Kuantitatif, Bu. Variabelnya apa saja? Ini saya kemarin hubungan latar belakang sosial dengan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan bahasa Inggris. Ya. Jadi variabel X-nya itu tingkat kepercayaan diri dan Kepercayaan diri. Baik. Sekarang kemampuan dibuat bahasa Inggris. konseptualnya. Cuman sebenarnya Latihan. saya mau ini Bu Sari, sebenarnya mau saya ganti. Jadi variabelnya 2, variabel X-nya 1, kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris itu kan masih terlalu luas ya Bu ya. Kemampuan bahasa Inggris itu apa skillnya gitu. Kok X kemampuan bahasa Inggris sih? Coba judul lengkapnya. Biasanya kan kemampuan itu kan kemampuan skill di bahasa Inggris itu kan menjadi Y. Memang teorinya mengatakan itu sebagai X. Jadi kalau Bapak Ibu memilih kuantitatif, itu basicnya teori. Bunyi teori mengatakan itu enggak, bahwasanya variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel A, B, C. Nah, itu harus basicnya teori, Bu. Harus Ya, ada Bu. teori yang mengatakan itu. Ya. Yang penting ada teori, nanti kita akan buktikan di landasan teori Bapak Ibu. Gitu. Enggak harus teori itu menyebutkan variabel Y dipengaruhi X1, X2, X3, enggak perlu. Yang penting satu-satu ada teori yang mengatakan variabel Y dipengaruhi X1. Teori lain, variabel Y dipengaruhi oleh X2. Seperti itu boleh. Beda-beda teorinya boleh. Judul saya, Bu, hubungan latar belakang sosial dengan tingkat kepercayaan dan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK Sekota Tangerang Selatan. Itu baru 2 ya variabelnya ya? 3. Coba apa saja tadi, hubungan apa? Hubungan latar belakang sosial dengan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK Sekota Tangerang Selatan. Tadi Y2-nya apa? Kemampuan apa? Bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris juga masih luas itu. Apanya? Reading-nya kah? Writing-nya kah? Atau apa? Ininya apa? Conversation-nya. Ah, itu perlu disebutkan, Bu, ya. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Oke. Sekarang kita ke X1. Ada latar belakang sosial. Nah, latar belakang sosial itu secara konseptual itu apa, Bu? Ya, ada teorinya ya, Bu, ya. Latar belakang sosial itu latar belakang... Ya, kan di bab 2 itu kan Ibu sudah punya beberapa teori gitu ya, referensi. Nah, dari sekian referensi itu mengatakan Ibu buat simpulan, Ibu buat gagasan sendiri bahwasanya latar belakang itu apa? Keadaan yang mendasari mendasari kehidupan seseorang. Oke. Lalu operasionalnya, prosedur untuk mendapatkan data latar belakang, bagaimana gambaran Ibu? Secara lisan dulu coba. Pertama mungkin saya ngadain kuesioner ya, Bu. Ya. Satu kuesioner. Untuk mendapatkan data hubungan sosial diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Berapa butir pertanyaan itu perlu disebutkan ya. Baik, Bu, baik. Berapa butir pernyataan, lalu menggunakan skala apa, ya, scoringnya berapa angkanya, itu boleh dijelaskan, ya. Baik, Bu. Kemudian untuk indikatornya, nah untuk indikator itu boleh lebih dari 1 ahli, gitu ya. Sekarang latar belakang sosial, indikatornya apa? Ibu sudah mengumpulkan referensi?
baru yang kemarin aja sih Bu, yang kita disuruh bikin Nah, nanti kalau di magister satu. minimal 25 ya Bapak Ibu ya. indikatornya Bu ya. Enggak, referensi yang digunakan setidaknya baik. minimal 25 ya. Oh Baik, iya baik, Bu. Bu. 25 itu sudah termasuk buku dan jurnal kan, Bu? Ya, buku dan jurnal minimal 25. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah jelas Bu tadi membuat indikatornya ya. Nah, itu dibuat semuanya. Tadi ada latar belakang sosial, dibuat konseptual, operasional, indikator, ya. Kemudian kalau uji coba itu Bapak Ibu cukup tuliskan rumus atau gunakan program apa ditulis gitu ya. Nanti kalau sudah selesai bertiga, hasil perhitungannya baru dimasukkan boleh gitu. Baik, baik, Bu. Nah, Yang pakai jajan-jajan. nanti yang Y1 percaya diri juga dibuat juga seperti itu, satu-satu. Ya, baik, Bu. Ya. Perbaikan yang ini kita serahkan lagi ke Bu Sari ya, Bu ya. Perbaikan yang kemarin kan Bu Sari sempat bahas nih. Nanti di pertemuan terakhir. Jadi 3 pertemuan terakhir, kita kan ada 6 pertemuan ya. Jadi 3 pertemuan terakhir itu nanti presentasi proposal. Jadi ada 3 pertemuan untuk presentasi semuanya. Ya. Baik. Nanti dikumpulkannya sebelum UPM, tapi presentasinya sejak 3 pertemuan terakhir. Jadi sekarang itu kan topik ke-8. Nanti presentasinya berarti masuk ke topik 11, 12, 13. Kan pertemuan 14 itu kan Bapak Ibu UPM. Terima kasih Bu Sari. Ya. Jadi sekitar tanggal berapa ya presentasi ya? Tunggu saya cek. Saya lihat di kalender akademik dulu. Berarti presentasi itu mulai di tanggal 18 Juni ya Bapak Ibu ya. 18 Juni, 25 Juni, dan 2 Juli. Semoga tidak ada halangan. Baik, Bu. Silakan Bapak Ibu yang belum jelas. Bu, untuk sumber nantinya referensinya itu 25 itu misalkan jurnal dan bukunya itu harus ada batasan tahun enggak? Lebih ya Bapak Ibu ya. Minimal usahakan lebih ya. Oh, lebih ya. Itu ada Ya. batasan tahun untuk pemakaian Bu? 10 tahun terakhir. Tahun pembuatan. Ya, 10 tahun terakhir. Untuk jurnal, untuk buku Sama. sama? Ya Allah. Sama. Iya. Kecuali buku statistik atau medlit ya, boleh lama. Ya, terima kasih. Alternatifnya kalau buku bahasa Inggris kan itu mungkin banyak yang lama ya. Nah, alternatifnya carinya di jurnal saja, Bapak. Jadi misalkan kita nggak pakai buku tapi hanya jurnal saja juga bisa gitu, Bu, sebagai sumber. Nggak apa-apa. Apa? Makasih. Kalau sumbernya dari si orang boleh nggak, Bu? Dari apa? Dari tesis atau skripsi orang lain sumbernya boleh? Itu di luar yang utama ya. Oh iya. Itu berarti di luar yang 25 itu? Ya, usahakan di luar yang 25. Karena itu kan skripsi atau tesis. Oh iya. Nanti di bab 2 itu kan ada subbab penelitian yang relevan.
Nah, penelitian yang relevan waktu itu saya infokan minimal 5 penelitian yang relevan. Boleh itu Bapak Ibu ambil dari tesis, tapi jangan dari skripsi ya, kan sudah magister. Nah, penelitian yang relevan nanti dijelaskan dari tesis boleh. Jangan lupa apa saja yang dipaparkan minimal ada 3 hal yang dipaparkan di penelitian yang relevan ya, yang di bab 2. Minggu depan Bapak Ibu presentasi bab 2 ya. Semuanya siap ya. Saya panggil nanti di display bab 2-nya. Ya Bu, insya Baik, Allah. Bu. Ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya cukupkan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah join, jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.